Mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Catur ingin mengabsen dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Yang tidak masuk hari ini siapa anak-anak? Baca. Oke. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ini anak-anak ya, kita belajar pada hari ini ya, mungkin hari-hari sebelumnya. Ingat, walaupun kita belajar dengan tatap muka, ingat kita tetap menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak seperti ini. Dan satu lagi, ingat anak-anak, tetap jaga kebersihan. Oke anak-anak, semangat ya. Oke, anak-anak, pada hari ini kita masih membahas atau melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai KD-nya adalah mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial yang di sini kemarin sudah terjelaskan pengertiannya. Nanti Bu Catur akan menyampaikan sedikit cuplikan mengenai kasus ya pada suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kalian bisa melihat tayangan videonya. Ini Bu Catur tayangkan sebuah video, sebuah kasus pencurian. Silakan kalian amati, kalian lihat. Setelah itu kalian coba ungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian masing-masing. Silakan kalian saksikan. Oke anak-anak, setelah kalian melihat video yang sudah saya tayangkan tadi, silakan kalian maknai, kalian lihat, kemudian kalian ungkapkan apa yang ingin kalian sampaikan. Kalau masalah seperti itu bagaimana penyelesaiannya? Ya. Apa faktor yang mempengaruhi seseorang itu melakukan pencurian? Katanya pencurian itu termasuk dalam hukum apa ya Bu? Oke, pencurian itu termasuk dalam hukum apa? Oke. Sebelum Catur menjawab, Catur ingin di antara kalian mungkin punya jawaban atau mengetahui bagaimana dari beberapa pertanyaan tersebut. Coba di antara kalian siapa yang mungkin bisa menjawab sebelum Catur memberikan penjelasan. Oke, silakan. Boleh saya mencoba menjawab pertanyaan? Oke, silakan Mbak Dinda. Kalau menurut saya sebenarnya itu bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi kalau misalnya orang yang sudah dicuri motornya tapi tidak terima, sebaiknya dilaporkan saja ke polisi sehingga bisa dipidanakan. Ya, silakan Susan. Faktor atau pendorong seseorang melakukan pencurian atau kayak kejahatan itu tuh bisa jadi orangnya membutuhkan uang atau kebutuhan yang lainnya. Bisa juga orang itu punya dendam mau balas dendam gitu karena dia sangat. Dan itu, ya cukup. Oke. Ya. Pertanyaan soal ketiga, Bu. Oke, yang ketiga ya, pencurian termasuk dalam hukum apa? Menurut saya pencurian termasuk dalam hukum pidana, Bu. Oke, bagus ya. Terima kasih jawabannya. Oke anak-anak, tadi dari beberapa jawaban yang sudah kalian jawab oleh teman-teman kalian ya, mengenai kalau masalah seperti itu, bagaimana penyelesaiannya? Tadi sudah dijawab, yaitu dengan cara damai atau dibawa ke pihak yang berwenang. Oke anak-anak, betul ya. Jadi untuk masalah kasus pencurian yang telah kalian saksikan dalam video tadi, pertama kalau itu memang masih bisa dengan cara damai, dilakukan dengan cara damai. Tetapi jika dilihat kasus pencurian tadi, mungkin masyarakat sudah tidak bisa mengatasi, maka kita serahkan kepada yang berwajib, yaitu melalui lembaga apa anak-anak? Kepolisian. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi, faktor yang mendorong seseorang melakukan pencurian. Yang pertama tadi sudah dijawab oleh teman kalian, yaitu faktor karena apa? Kebutuhan. Namanya sekarang anak-anak ya, kebutuhan itu menyebabkan seseorang itu bisa nekat ya,
Bahkan juga termasuk tadi yang diungkapkan adalah faktor balas dendam. Karena begitu banyaknya dan kompleknya kebutuhan, sehingga seseorang itu bisa melakukan kriminalitas apapun itu. Oke. Yang ketiga, pencurian termasuk dalam bentuk apa? Tadi sudah dijawab dengan benar, adalah hukum pidana. Kalau di dalam lembaga kaitannya dengan hukum pidana tadi itu juga termasuk masih dalam lembaga apa, Mas? Lembaga polisian. Sama ya. Jadi itulah anak-anak. Jadi untuk tayangan ketiga tadi masalah kasus pencurian, kalian bisa memahami tentang peran lembaga sosial di Indonesia. Salah satunya adalah lembaga kepolisian. Ada lembaga keluarga, kepolisian, lembaga politik. Nah kebetulan pada hari ini jatuh tadi membahas masalah lembaga kepolisian. Oke. Oke anak-anak, dari apa yang sudah kita bahas tadi, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kasus pencurian tadi dan pemecahan permasalahannya yang sudah kita ketahui bersama, yaitu mengenai pertama adalah mengenai kasus pencurian yang ditangani oleh secara kekeluargaan maupun kita serahkan kepada lembaga kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua anak-anak, yaitu mengenai hukum apa, yaitu hukum pidana, karena memang itu di dalam kasus pencurian atau kejahatan pihak atau lembaga akan menangani sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian satu lagi tadi yaitu mengenai faktor ya, yang menyebabkan seorang itu melakukan pencurian itu apa saja ya? Faktor kebutuhan terutama, kondisi, lingkungan, bisa juga mungkin faktor balas dendam. Jadi bermacam-macam. Jadi intinya anak-anak, untuk sebuah kasus yang sudah kalian lihat pada hari ini yang sudah bisa ditayangkan, jadi kalian bisa mengambil inti permasalahannya, kemudian pemecahan dari permasalahan tersebut. Oke, anak, begitulah yang sudah saya sampaikan ya anak-anak. Untuk berikutnya anak-anak, oke anak-anak, untuk tugas selanjutnya ya nanti Bu Catur akan memberikan suatu kasus lagi atau suatu permasalahan lagi yang kita bahas mengenai lembaga politik ya. Nanti kalian cari pemecahannya, kemudian kalian ungkapkan. Kalian kasih tugas kelompok ya anak-anak ya. Oke, kita bertemu untuk minggu depan anak-anak. Oke? Siap anak-anak? Siap. Terima kasih anak-anak. Tidak ada lagi yang disampaikan? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang disampaikan anak-anak? Oke, sudah cukup. Oke anak-anak, kalau sudah cukup, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Oke anak-anak, saya tutup, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.